Ada setan yang ingin berhenti jadi setan. Alasannya tegas. Kalau jadi setan, jelas nilainya selalu negatif. Katanya memberikan klarifikasi. Setan pasti jahat. Nggak ada setan yang baik. Setan itu kejam, berdarah, terkutuk, busuk, bangsat lah pokoknya. Nggak mungkin ada yang salah cetak. Iya, kalau ada setan yang sedikit ramah dan nampak baik, namanya bukan setan. Mungkin itu hanya taktik bulus. Asal setan sudah a priori. Pasti hitam legam, tak ada yang abu-abu. Lalu ia menghadap yang berwajib untuk curhat. Tetapi sebelum sempat buka mulut, Tuhan lebih dahulu menyapa. Kenapa mau jadi manusia? Bukan ular atau monyet? Jawabannya jelas dan lugas. Sebab kalau aku jadi manusia lagi, banyak untungnya. Manusia adalah makhluk yang paling utama dan dimanjakan di dunia. Asal manusia, semua dilindungi. Hak-haknya dirumuskan dan dijaga dengan HAM. Siapa yang melanggar diadili dengan hukum internasional. Kalau itu negara, dia akan diembargo oleh PBB. LSM yang bertebaran di seluruh dunia akan menyalak bagaikan anjing-anjing penjaga yang garang. Kalau ada manusia yang dianiaya kemanusiaannya, seorang penyanyi dangdut menjadi sangat terkenal karena kemanusiaannya dilecehkan. Maksudmu Inul? Lengkapnya Inul Daratista. Jadi menjadi manusia memang sangat menguntungkan. Kalau begitu, boleh dikatakan kamu iri pada manusia. Setan hampir mau berkelit. Tapi ia tahu, yang berkuasa tak akan bisa dibohongi. Akhirnya ia belak-belakan mengaku. Bukan iri, sebenarnya hanya cemburu. Kamu sudah seperti manusia saja, pakai cemburuan. Habis bagaimana tidak iri? Wong manusia itu, walaupun sudah jelas-jelas berbuat jahat, melakukan pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, fitnah, teror, dan lain sebagainya, tetap saja bisa hidup enak. Manusia-manusia yang korupsi miliaran, manusia-manusia yang sudah menghilangkan ratusan ribu nyawa orang lain, yang sudah menelantarkan jutaan rakyat, malah menikmati kehormatan dan mendapatkan bintang jasa. Dijadikan pahlawan lagi. Mereka dirayakan sebagai Mahaputra. Dan kalau mati, apapun sebab kematiannya, bahkan kalau boleh ngomong kasar, hobi berzina pun tidak perlu mandi air bunga. Ya, kontan dimakamkan di makam pahlawan. Riwayatnya dipuja-puja, walaupun matinya karena Raja Singa. Keturunannya juga tidak boleh diganggu. Kamu ingin menjadi manusia atau seperti manusia? Setan berpikir. Itu pertanyaan yang menjebak. Kemudian dia memutuskan bertapa untuk mendapatkan pencerahan. Setelah bertahun-tahun bertapa, akhirnya aku mendapatkan kesimpulan. Katanya kemudian setelah kembali menghadap. Untuk menjadi manusia, bagi setan tidak mungkin lagi. Tidak mungkin, tidak akan bisa. Sebab aku sudah jadi setan adanya. Skenarionya harus dibongkar habis-habisan. Kalau aku memaksakan jadi manusia, itu berarti akan menyangkut setan-setan yang lain. Yang belum tentu setuju. Persoalannya akan menjadi masalah besar. Jadi kamu membatalkan kecemburuanmu? Bukan. Lalu? Aku malah tambah iri. Sekarang iri. Bahkan sudah jadi dengki kepada manusia. Kenapa kami setan mesti selalu dibedakan dengan manusia? Mengapa kalau manusia mau jadi setan kok gampang amat? Asal mau, kapan dan di mana saja. Jreng. Jadi.
Kalau tidak bisa, banyak gurunya. Bejibun contoh-contohnya yang bisa diteladani. Kursusnya juga berserakan di seantero negeri. Bahkan autodidak saja sudah bisa. Cukup dengan niat, dengan melakukan secuil kejahatan, manusia sudah otomatis menjadi setan. Paling sedikit disebut setan. Tetapi sebaliknya, mengapa kami para setan untuk jadi manusia itu kok alot amat, men? Edan. Padahal segala yang terbaik dalam diri manusia aku bisa. Bisa, mampu. Bahkan dijamin lebih baik aku lakukan. Tetapi, kenapa sekali setan kok selamanya setan? Berarti kamu setan yang baik. Tapi, aku tidak mau jadi setan. Aku mau jadi manusia. Untuk mencapai tujuan, wajib berusaha keras. Bukan keras lagi. Aku sudah ngotot. Aku bertekad, bercita-cita, dan berjibaku mau jadi manusia. Namun makin kencang aku mendamba, makin aku menjadi janda. Setan lalu membuat kilas balik, membeberkan masa lalunya. Dua kali aku mencoba. Yang pertama dengan cara melakukan pemalsuan. Aku meniru gerak-gerik manusia. Sopan santun, tata cara, bahasa, dan perilaku manusia. Bahkan segala bahasa gaul. Aku kuasai dengan betul-betul afdol. Ditambah dengan penampilan raga yang sudah dioperasi plastik. Aku bahkan sudah melakukan pemutihan nama. Bersalin nama manusia, lengkap dengan gelar Raden Mas atau anak agung. Toh aku tetap saja dikenali sebagai setan. Percobaan kedua? Dalam percobaan kedua, aku mengubah strategi. Jalan damai tak ada gunanya lagi. Aku terpaksa melakukan pemaksaan. Aku ngotot hidup di antara manusia sebagai manusia. Tak peduli orang-orang di lingkungan hidupku memprotes karena bau setanku tidak bisa disembunyikan. Aku kontrak rumah mewah di sebuah real estate. Aku hidup sebagai anggota masyarakat. Lalu kawin dengan manusia, bintang sinetron yang biasa memainkan jadi ratu setan. Seperti kata ungkapan yang sering diucapkan oleh kenalanku orang Makassar. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan ujung lidah dan ujung badik, harus diselesaikan dengan ujung, maaf, kemaluan. Dan gagal? Persis. Tapi ada sebabnya. Ternyata perkawinan dengan manusia pun tidak bisa membuat setan jadi manusia. Fatwa ini yang membuatku frustasi dan putus asa. Kenapa mesti tidak bisa? Itu tidak adil. Lalu sebagai jalan yang terakhir, aku melakukan tapa berata. 30 tahun aku bertapa, cus. Dan hasilnya? Setan memejamkan matanya. Ia bagai masuk ke 30 tahun masa silam. Ketika itu pada suatu malam yang sangat dahsyat, ia mendengar ada yang menyapa. Kalau betul kamu mau menjadi manusia, ada syaratnya, kata suara itu. Setan membuka matanya. Ia ingin tahu siapa yang berbicara. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Toh suara itu masih terdengar sekali lagi. Apa kamu sanggup memenuhi persyaratan, setan? Setan kaget. Maaf, aku bicara dengan siapa? Tuhan. Tanya setan. Tidak, jawab suara itu.
Kau bicara dengan dirimu sendiri. Setan mengangguk. Oke, jadi dengan diriku sendiri, seperti Bima dengan Dewa Ruci. Ya, Terus, ente mau? mau apa? Katanya mau jadi manusia. Oh, iya, itu jelas. Tapi apa syaratnya? Kalau betul kau mau menjadi manusia, kau harus berhenti menjadi setan. Tentu saja. Memang itu yang aku mau. Syaratmu aku terima mutlak. Jadikan aku manusia sekarang. Kau otomatis menjadi manusia sesudah kau berhenti menjadi setan. Tapi bagaimana aku bisa berhenti jadi setan kalau aku bukan manusia? Itu dia. Berhenti dulu jadi setan. Dengan sendirinya kau akan jadi manusia. Setan berpikir. Itu dia persoalanku. Aku sudah lama mau berhenti jadi setan, tapi tidak bisa. Kasih tahu akan jalan bagaimana supaya berhenti jadi setan. Ya, jadilah manusia. Tapi bagaimana jadi manusia kalau aku masih setan? Makanya berhenti jadi setan. Tapi bagaimana caranya berhenti jadi setan? Loh, kamu mau berhenti jadi setan atau kamu mau jadi manusia? Setan mulai naik darah. Sialan! Kan sudah aku bilang tadi, aku mau berhenti jadi setan. Tapi aku tidak tahu caranya. Bagaimana caranya berhenti jadi setan, goblok? Sekarang suara itu tertawa. Jadi ternyata kamu bukan ingin menjadi manusia, tapi hanya ingin berhenti menjadi setan. Setan semakin naik pitam karena disebut bangsat. Matanya menyala-nyala dan mulutnya terbuka menyemburkan api, menyeringai, dan semua taringnya bergerak mengambil posisi untuk menancap. Suara tertawa itu semakin keras. Ternyata kau bukan setan. Kamu sebenarnya manusia yang sudah jadi setan. Dan sekarang kau mau menjadi manusia lagi. Sebab kau baru sadar. Masih lebih enak jadi manusia daripada jadi setan. Pergi! Tapi jawab dulu. Jadi sebenarnya kamu manusia kan? Dengan susah payah, setan menarik diri dari tindihan 30 tahun silam bertapa itu. Ketika ia berhasil, yang bertanya-tanya itu sudah tidak ada lagi. Ia hanya sendiri di kamarnya, di antara berbagai hasil jerih payahnya. Jadi sebenarnya kamu manusia kan? Ulang kata-kata itu sekali lagi. Setan berpikir. Jadi sebenarnya kamu manusia. Setan diam lama. Kemudian dia membentak kesal. Ya! 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 Ya sudah! Aku memang manusia! Hah! Asal rezekiku tetap setan. Jakarta, 2004. Setan, karya Putu Wijaya.